dan mendebat agama kami. Ya, seperti Dondita, dia nggak ngerti-ngerti apapun gitu tentang ajaran Kristen, sok-sokan mengatakan Tuhannya dia menurunkan kitab kepada Tuhan kami. Karena Allah jelas menuliskan, tertulis di dalam Quran, menurunkan kitab, bukan wahyu. Allah itu menurunkan wahyu kepada Nabi Musa. Lah, ketika wahyu itu tertulis menjadi sebuah tulisan, maka disebutlah itu kitab suci. Kalau Bapak menjelaskan seperti ini, berarti Bapak sudah jadi jubirnya Tuhan. Jadi Tuhan kami itu tidak pernah menurunkan kitab seperti yang kalian narasikan. Tulisan dengan kitab itu sebenarnya artinya sama loh. Tuhan kami juga tidak memberikan itu kitab, masalahnya. Iya, terserah. Tuhan Yesus itu menulis hukum Taurat dengan jarinya, tapi itu bukan kitab, karena itu adalah 2 loh batu. Oke. Pokoknya apapun bentuknya, menurut saya ya, tulisan itu secara etimologi sama dengan kitab. Karena secara etimologi kitab itu artinya tulisan, bukan buku, bukan. Ini harus dicatat. Oke, silakan. Lalu? Ya sama, tulisan itu apapun bentuknya, entah dia di kertas atau dimanapun, ketika dia tertulis itu disebut kitab. Ya. Oke, sekarang saya tanya, Quran ini kitab? Kitab karena dia tertulis. Pertama sekali tertulis di mana? Ya. Pertama sekali tertulis di mana? Itu kita kan harus belajar sejarah lagi. Kita masuk ke sejarah lagi tuh, Mbak. Ya, karena dari teman Muslim yang saya dengar ya, Quran itu adalah penghafalan, bukan tulisan. Ketika diturunkan juga nggak dalam bentuk tulisan. Itu. Nah, jadi kalau Anda beriman kepada tulisan atau penghafalan, ya nggak apa-apa. Itu adalah dogma Anda. Tapi kitab itu tulisan. Anda mau cari kemanapun kamusnya. Jadi Quran ini, sebentar. Quran ini tulisan bukan? Kalau kata Quran itu bacaan. Iya, bacaan itu tulisan bukan? Etimologi lo kita bahas nih. Saya tahu Quran itu bacaan. Apakah bacaan itu adalah tulisan? Bukan, bacaan itu ketika saya baca tanpa tertulis itu bisa disebut bacaan loh, Mbak. Oke, jadi bacaan apa yang diberikan kepada Musa? Bacaan kepada siapa? Musa, Nabi Musa? Anda. Iya, bacaan apa yang diberikan Tuhan Anda kepada Musa? Oh, kepada Musa itu kan wahyu. Langsung. Oh, tidak menurunkan kitab? Tapi di Quran dikatakan diturunkan kitab. Saya juga bingung ini. Ya, di dalam Quran Anda juga diberikan Injil kitab kepada Isa. Ini jadi yang benar yang mana nih? Udah mulai Islaman ini. Proses pemberitaannya itu kan lewat wahyu yang disebut wahyu. Jadi Allah tidak menurunkan kitab ini. Kalau dia sudah tertulis. Jadi Taurat itu wahyu atau kitab? Kalau dia tertulis maka menjadi kitab. Ya, saya tahu itu. Jadi Taurat ini wahyu atau kitab? Taurat ini wahyu dong. Bukan kitab. Ketika ditertulis menjadi kitab. Oke. Tertulis nggak? Sekarang saya tanya, Taurat ini pertama sekali diterima Musa ini dalam rupa wahyu apa kitab? Ya pertama kan otomatis wahyu dong. Nah, lalu di dalam Quran Anda dikatakan telah diturunkan kitab. Sudah dikatakan wahyu. Jadi yang mana nih? Anda menolak Quran Anda sendiri atau gimana nih? Mulai kayak kekristenan atau Anda mau historicalnya kan kita pada koridor Quran Anda? Nah, historicalnya kan perlu kita baca kan pada saat itu. Setelah itu kan baru tertulis, ya kan? Oke, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya Anda berseberangan dengan iman di dalam Quran ya, gitu ya. Karena Allah jelas menuliskan, tertulis di dalam Quran, menurunkan kitab, bukan wahyu. Ya, jadi ya Anda kalau mau berperang dengan Quran Anda ya silakan. Jangan dipisah. Saya nggak pernah memisah, silakan sendiri baca sendiri. Tadi kita buka ya, ada bapak-bapak tadi kesini ya. Pak apa tadi namanya ya, Pak Muhammad Rahmat ya, bahkan menunjukkan menurunkan kitab
Ya ini saya nggak tahu, ini terserah Bapak. Bapak mau berseberangan dengan Quran Anda atau tidak ya, itu nggak apa-apa. Oh, Itu, jangan jelas tidak berseberangan dong, sesuai dong. oke, jadi sebenarnya Taurat ini wahyu atau kitab? Wahyu. Jadi Tuhan salah menuliskan surat ini ya. Oh, yang mana nih? Atau Bapak udah mau jadi panitia Tuhan nih? Gitu. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Allah itu menurunkan wahyu kepada Nabi Musa. Lah, ketika wahyu itu tertulis menjadi sebuah tulisan, maka disebutlah wahyu itu kitab suci. Kalau Bapak menjelaskan seperti ini, berarti Bapak sudah jadi jubirnya Tuhan. Karena Tuhan Anda tidak pernah menuliskan seperti itu, tetapi Anda bisa mengasumsikan demikian. Ya saya nggak tahu, ya. Hukum tertinggi di dalam iman Anda, Bapak atau Tuhan, saya nggak tahu. Terserah Bapak sih, Pak. Yang menulis itu bukan Tuhan langsung. Bukan, saya keliru. Nggak apa-apa, ini kan iman Anda, nggak apa-apa. Iya, sama aja kan, makanya aku bilang tadi beda-beda. Jangan sama, kalau saya tegas. Saya tidak ada, Tuhan saya nggak nurunin kitab. Tapi Tuhan Anda saya baca tulisan. kitab. Tapi Anda baca tulisan, ayo coba. Tulisan itu adalah kesaksian. Jadi yang saya terima pengajaran itu Boleh itu Anda dalam bilang bentuk kesaksian lisan dan tulisan. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Tuhan saya tidak pernah menuliskan kitab, udah saya bilang. Dan tidak pernah menurunkan kitab. Dan ini tetap fokus. Jadi di dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, apa yang sudah kami raba dengan tangan kami, yang sudah kami lihat, yang sudah kami saksikan, itu yang kami beritakan kepadamu. Bentuknya kan tulisan dong yang diraba itu, ya kan? Sejak semula Rasul itu tidak pernah, nih saya kasih tahu, sejak semula Rasul itu tidak pernah menginjili dengan buku, tetapi dengan lisan, dengan apa yang mereka saksikan, itulah yang mereka beritakan. Terus kenapa ditulis? Jadi Injil itu bukan bicara kitab, Injil itu bicara pribadi Tuhan saya. Ya, tapi pemberitaannya lewat tulisan dong. Kami tidak diberitakan lewat tulisan saja, tetapi lewat lisan. 2 Tesalonika 2 ayat 15. Ada lisan lalu dituliskan. Kenapa ada penulisan ini, Pak? Ini saya kasih tahu sejarahnya. Jadi ada bidat. Ini baru ditulis di kanon seperti ini abad 4, Pak. Jadi Anda harus tahu, kekristenan itu sudah berdiri di abad 1 tanpa kitab. Ini di kanon seperti ini karena banyaknya ajaran-ajaran sesat. Makanya kenapa gereja mengkanon kitab kami yang kalian asumsikan bahwa Tuhan kalian menurunkan kitab kepada kami. Ini salah besar. Ya, ini saya kasih tahu. Kami tidak beriman kepada ini. Tetapi kami beriman kepada pemberitaan para rasul. Ini adalah produk gereja. Sejak semula Kristen itu diajar bukan dengan kitab. Ya. Kami bukan agama kitab. Kristen sudah berdiri tanpa kitab. Anda boleh bersikeras bilang tidak punya kitab. Saya bukan bersikeras. Saya sedang memberitahu kepada Anda, ya, jangan pernah lagi gini Pak Narizak. Jangan pernah lagi nebeng sama kanonisasi bapak-bapak gereja, karena ini bapak gereja. Dia mengabadikan ajaran itu dalam rupa tulisan supaya tidak ada bidat yang mengajarkan kesesatan di antara orang Kristen. Jadi jangan diklaim lagi. Ini sebagai kitab yang diturunkan sama Tuhan Anda. Ini kan banyak nih ya orang-orang yang awam ya, orang awam Islam yang tidak tahu tentang iman saya, lagi sok-sokan gitu bahas-bahas kitab saya. Padahal kitab saya sama sekali bukan kitab yang diturunkan Tuhan kalian gitu. Ini saya kasih tahu aja ya, seperti Juma, Rifa, Nandar, siapa lagi tuh ya, Faruk. Itu adalah orang-orang awam yang tidak pernah tahu ajaran Kristen tapi sok-sokan buka kitab kami dan mendebat agama kami. Ya, seperti Donditan, dia nggak ngerti-ngerti apapun gitu tentang ajaran Kristen, sok-sokan mengatakan Tuhannya dia menurunkan kitab kepada Tuhan kami. Ini saya makanya ketawa ya nengok orang-orang teman-teman Pak Narzak ini bikin kajian tapi bahasnya kitab kami gitu loh. Ngerti kagak? Kadang-kadang pengen ketawa ya. Injil Isa.
Injil itu ini. Injil itu adalah ini pribadi. Injil itu adalah ini. Apa tuh? Ini Tuhan kami yang digambarkan oleh Rasul. Jadi Injil itu adalah manusia Yesus, bukan kita. Cuman karena Rasul Lukas menggambarkan ini bahwa Yesus itu adalah sang pencipta dengan cara menggambarkan kitab kehidupan ini. Ini kitab kehidupan ya. Ini bukan Injil Isa ini. Makanya mainnya jangan di gereja. Kalau orang Itu yang Bapak, dipegang. Itu sabar. yang dipegang. Ya. Ini kitab kehidupan. Nama saya ada di sini. Ini namanya. Stop. Anda jangan bilang salah, Pak. Ini Rasul Lukas yang bilang. Makanya saya bilang jangan main di gereja kalau buta huruf. Mending nanya langsung sama imamnya. Ya, jangan maksa, Pak. Ingat, jangan maksa ya. Ini nama saya Agatha O. Palermo ada di sini. Nama orang-orang yang dibaptis ini tertulis dalam kitab kehidupan. Yesus itu adalah sang Injil yang menciptakan kami semua, yang namanya ada di sini. Jadi Isa nggak pernah pegang Injil. Ya, ini ada di gereja Hagia Sophia, gitu ya. Itu gereja yang dibangun oleh Kaisar Konstantin. Anda boleh main ke Turki. Itu adalah gereja kami dan ini gambar ini masih ada. Saya kemarin tampilkan videonya waktu teman saya ke Turki. Harusnya saya yang ke Turki waktu itu, tidak jadi. Dan Yesus itu memegang kitab kehidupan, bukan memegang Injil Yesus. Ini makanya saya bilang kalian itu tidak mengerti apa-apa tentang iman kami, cetek banget mengira Isa dikasih Injil. Padahal ini kitab kehidupan, gitu ya Pak ya. Makanya kalau misalnya nggak tahu apa-apa, mending nanya sama Oten. Oten itu tidak pernah diberi kitab, gitu ya Pak Narzak ya. Semoga ini jadi pembelajaran juga bagi teman-teman yang tidak tahu apa-apa tentang iman orang Kristen. Ya, untungnya ya Rasul Lukas melukis itu. Coba kalau Rasul Lukas tidak melukis, mana ada narasi Injil Isa? Nggak akan pernah ada Injil Isa, narasi Injil Isa, kalau nggak gara-gara Rasul Lukas menggambar ikon ini. Seperti itu ya Pak Narzak ya. Salam toleransi. Itu ya. Apa kabar coba? Seandainya Rasul Lukas dan Kaisar Konstantin atau gereja-gereja itu tidak menggambar ikon di semua gereja, ya. Apa jadinya iman sebelah? Makanya jangan kaget juga ya. Bunda Maria itu seperti ini. Ini Oten pertama ya, berkerudung. Nah, ini Yesus itu memegang ini nih. Kenapa gulungannya terbuka? Ini dimaksudkan adalah ketika Yesus itu mengajar. Ini. Jadi ketika 12 tahun Yesus itu sudah mengajar. Dia ini. Kenapa Rasul Lukas menggambarkan ikon ini? Ini adalah teologi dalam warna. Ini banyak orang-orang yang tidak tahu. Jadi iman Kristen itu bukan dari kitab. Kami bukan agama kitab. Tapi kami ini adalah agama jalan Tuhan. Atau agama yang lurus. Karena pengikut Yesus disebut adalah pengikut jalan Tuhan. Anda bisa baca di Kisah Para Rasul 9 ayat 3. Gitu ya. Mantap. Ini si Paulian bilang, nauzubillah min jalik, ya nggak apa-apa. Ini iman saya. Kami bukan agama kitab. Ya, jadi jangan lagi pernah menuduh ada Injil Isa. Karena Yesus itu bukan membawa Injil. Iya, memang sekeren itu. Gereja itu menjadi bukti sejarah, ya kan? Bukti sejarah bahwa kekristenan itu berdiri atas iman para rasul, bukan atas dasar kitab. Ya, sekali lagi saya katakan, ini adalah kristalisasi dari ajaran para nabi dan para rasul.
yang dikanon oleh gereja oleh sebab adanya bidat marsionisme. Nih, jadi kalian harus tahu sejarah pengkanonan ini. Konsili Kartago di abad keempat. Iya, karena Marcion itu milih-milih ajaran. Nggak bisa, ajaran itu harus seperti yang diajarkan para rasul. Ini kitab kehidupan ya, bukan Injil Yesus. Karena Injil itu cuma ada 4 Injil sinoptik ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Injil Yesus nggak ada. Apalagi Injil Barnabas.